Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi menjelang siang, Bu Ajeng. Perkenalkan, saya Fitri Yuliawati dari Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan LPTK FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 19 Desember 2024, kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan ujian komprehensif. Ibu Ajeng sudah siap? Ya, insya Allah. Oke, kita konfirmasi terlebih dahulu untuk bahan ujian yang sudah Bu Ajeng kirimkan PBL mengenal malaikat Allah. Betul? Nggih, benar. Oke, saya coba buka terlebih dahulu filenya. Jadi ini ada yang dikirimkan PBL, DBL, dan PJBL. Nggih, laras Ibu. Sebentar, kok tidak bisa mendownload saya. Oke, sambil menunggu Bu, bisa dijelaskan alasan pemilihan PBL. Mau- Eh, ini kan yang saya kirim tiga, Bu. Ya, betul. Yang saya kirim tiga ada PBL, PJBL, dan DBL yang Hmm, dipresentasikan untuk yang PBL, nggih. Ya. Ya. Kenapa memilih problem based learning? Karena di kelas satu saya ingin mengenalkan kebetulan ini saya PBL apa materinya untuk kelas satu, Bu, karena saya ngajar di kelas satu. Oke. Begitu. Problem based learning biar pembelajarannya itu lebih menyenangkan kepada anak-anak kelas satu dan Hmm, anak kelas satu itu lebih eh, paham secara nyata bagaimana hmm, beriman kepada malaikat. Begitu, Ibu. hmm. Oke, nah itu luar biasa Bu. Jadi anak kelas satu tapi dihadapkan pada masalah. Nah, seperti apa konkretnya Bu, masalah yang Ibu hadirkan kepada anak kelas satu itu? Iya, jadi kan yang selama ini terjadi malaikat, pemahaman anak terhadap malaikat itu kan bahwasanya malaikat itu bersayap seperti itu nggih Ibu. Jadi yang digambarkan visualisasinya adalah malaikat itu bersayap. Nah, jadi Hmm, dari problem itu dari hmm, itu saya anggap sebagai masalah karena pada hakikatnya sebenarnya malaikat tidak bersayap gitu. hmm, Iya, jadi saya memahamkan kepada anak bagaimana mereka itu memahami akhirnya mereka akan paham bahwasanya sebenarnya itu hanya visualisasi manusia saja yang digambarkan begitu. hmm. Oh, Iya, jadi jadi Ibu lebih menggunakan gambar atau iya. video atau Oh iya, menggunakan video Ibu. Jadi apa namanya ada video pendek yang Mm-mm. bercerita tentang malaikat itu sendiri. Bahwasanya malaikat di situ digambarkan hanya sebagai cahaya, bukan seperti sayap. Nah, terus habis itu dibandingkan dengan problem ada dua video yang bercerita bahwasanya di situ ada sayap kanan Rokib Atid itu Ibu ada apa sayap kecil sayap apa namanya itu yang merah sama yang putih itu loh Bu gambar. Iya, Oh. iya jadi ada malaikat bersayap yang membisiki yang baik dan yang buruk itu. Nah, itu saya visualisasikan kepada anak-anak dan apa yang mereka tangkap dari video yang saya tampilkan begitu. Mm-mm. Terus kalau bedanya dengan PJBL itu apa, Bu? Kalau di PJBL, saya pemahaman saya itu Hmm? di malaikat-malaikat Allah saya cenderung membuat proyek Ibu. Jadi proyeknya adalah lebih kepada mengurutkan dan apa itu malaikat dan tugas yang Tugasnya. diemban malaikat. Inggih. Oke. Terus kalau DBL itu seperti apa? Eh, Nih saya juga kurang tahu nanti pemahamannya saya sama atau enggak gitu Bu. Jadi Oke. pemahaman saya itu kalau DBL itu kan diferensiasi Test based learning. learning. Oh iya, diferensiasi based learning itu kan eh, anak-anak yang berbeda gaya belajarnya gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, iya gaya belajar yang berbeda itu terus kemudian dengan video kan ada yang pakai visual, ada yang gaya belajarnya itu mendengar dia nggak usah lihat video dia bisa bisa memahami gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang ada yang visual dia akan mungkin lebih tertarik dengan video yang saya tampilkan begitu. Ya nggak sih, Hmm. Bu? Oke.
Karena memang anak-anak berbeda-beda. Kalau yang di Iya, kelasnya Bu Ajeng, kebetulan kalau saya lihat dari modul ajarnya kita tampilkan ya, iya Bu. itu reguler ya Bu ya. Jadi memang tidak ada Iya, anak yang khusus berkebutuhan sih. khusus ya. Nggih. Oke, formatnya cantik. Tapi dari sini saya kehilangan satu poin, Oh iya Bu. yaitu kompetensi awal. Oh iya. Memang tidak ada ya? Iya, belum saya cantumkan kayaknya yang kedua dan ketiga ada. Itu Oh, saya baik. masih rajin. Waktu yang pertama masih ada waktu, yang kedua dan ketiga formatnya nggak seperti itu juga, Bu. Oke. Berarti kalau misalnya saya buka PJBL, kompetensi awalnya sudah ada? Insya Allah sudah ada. Oke, coba kita cek ya yang PJBL-nya ya. Nggih, PJBL. saya sambut. Nggak tahu ini kenapa kok nggak langsung muncul. Apa karena formatnya, oh enggak tuh formatnya. Iya, saya kirim dua. Pragmatis benar Ada ya? yang PDF, ada yang Ini yang BBL. Beda. Ini punya Pak Wahyu. Sebentar Bu, saya stop share screen dulu. Saya cek dulu kenapa saya tidak bisa membuka yang PJBL. nggih, Bu. Mengenal makhrajul huruf ya Bu ya? Iya, Oke, kita cek lagi. Oke, saya bisa ya. Ibu ada tampilan di situ? ada Bu. Menggunakan laptop kan? Biar saya coba nggih. Monggo silahkan. Di PPT. Cepet nih, Bu. Nggak mau juga ya, Bu. Aman. Hmm. Maniko, Ibu. Oke. Iya, di kompetensi awal di atas nih. Hmm, Siswa, nah ini. Kita ini dulu Bu. Kita samakan persepsi dulu Bu. Anjir. Kalau dari Bu Ajeng, apa yang dimaksud dengan kompetensi awal itu? Yang diketahui anak Yang diketahui anak. pertama. Berarti redaksinya, Eh, kalau perlu itu berarti kan belum diketahui oleh anak. oh iya benar Ibu. J. Kita revisi ya, berarti siswa memiliki pemahaman. Ngerti nggih? Jadi untuk kata perlunya bisa dihilangkan-hilangkan. Baik Ibu. Ya memang ini kan anak kelas satu ya. Oke. Berarti hebat ya, ini anak-anaknya sudah memiliki kemampuan membaca. Insya Allah karena kami sekolah swasta Oke, dan memahami sumber-sumber agama. belum sepertinya. Hanya Al-Quran saja. Oke, kita konkretkan. Berarti Oh ya, iya, rada horor nih memahami sumber-sumber agama. berarti di Lebih dibumikan Bu sederhanakan. bahasanya. Oh iya, disederhanakan ya Bu. Oke. Nah, terus yang nomor tiga Bu, itu piye maksudnya? Hmm, Mereka sudah mengenal gitu maksudnya paling ya. iya, maksudnya mereka kan udah kayak kalau diajarin saya pahamnya saya itu kayak di TK itu kan sudah diajarin bunyi ba itu dari bibir Hmm, gitu. mm-mm, Mereka sudah apa paham mm-mm.
penting ngomong Mbak itu dari bibir gitu. Maksudnya nggak diselewengin gitu. Saya bingung menjelaskannya. Nah, wait, ini mengenal makrohijul huruf. Oke. Oh, ya, Ya, karena materinya mau mengenal makrohijul huruf, tapi kemudian ketika ibu menuliskan siswa apa ya sudah mengenal kan berarti jadi kayak lah terus ngopo, wong siswanya sudah iya. mengenal kok kita mau belajarkan gitu. Oh iya, berarti lebih ke mengenal huruf hijaiyah sepertinya ya Bu ya. Bisa, Baik Bu. ya disesuaikan lagi dengan kondisi yang real ada di kelas ya Bu. Oh, nggih. Ya, Baik Bu. karena ini kan menjadi dasar pijakan kita gitu loh. Kita mau masuk materi kan kita harus tahu pengetahuan awal anak itu seperti apa sih, kondisinya mereka itu seperti apa sih, gitu kan. Ya, nomor satu, nomor dua saya setuju kalau itu harus kita sampaikan karena kan memang anak kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang memang dia dari TK negeri gitu, misalnya TK pembina gitu. Tapi juga ada yang dari TK IT, ngoten kan? Nggih. Ya, ada mungkin juga yang dia nggak TK. Kira-kira ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sekarang. Iya, Oke, lanjut Bu. Kita ke profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. yang saya juga masih ambigu Ibu. Kenapa? Karena saya sendiri menyadari eh, kurang memahami profil pelajar Rahmatan Lil Alamin itu, walaupun saya sudah baca modulnya. Oh, sesuatu yang baru. Oke. Karena biasanya tidak dikenal di Kemendikbud ya, hanya ada Iya, di Kemenak. betul, betul sekali. Mm-mm. Tapi kalau profil pelajar Pancasila kan itu sudah sangat familiar dengan itu kan? Oke, kalau untuk profil pelajar Pancasila kami familiar, cuman eh, jujur saya mendapatkan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin itu baru di PPG. PPG. Oke. Nah, pertanyaan saya, Bu, ini anak kelas satu, Anjir. ya kan? Kemudian Ibu melakukan pembelajaran ini dalam waktu Kalau saya sekali tatap muka itu 70 menit. 70 menit. Anjir. Dalam waktu 70 menit, untuk anak kelas satu, apakah logis ketika Ibu akan menyasar berapa ini? 5 Iya, atau 6? 6. Oke, tenang. Berarti saya pilih satu aja ya, Bu ya. Menurut saya amannya begitu, Bu. Oh iya iya Karena baik. ini kan bukan hanya centelan ya, bukan hanya aksesoris ya, tapi betul-betul menjadi tanggung jawab kita bahwa dari proses pembelajaran 70 menit ini, kita bisa mencapai profil yang mana, Begitu. gitu. Jadi Ibu sesuaikan dengan materi ya, dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan, profil yang mana yang bisa tercapai. Oke. Yang mana, Bu? Eh, Kalau ini lebih kepada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Oke. Satu aja ya. Itu aja kayaknya untuk kelas satu. Iya. Oke, termasuk scroll ke bawah Bu yang rahmatan lil alamin. Nah, ini belum nongol di saya, Bu. Oh, oke. Baik. Berarti nanti juga sama nggih. Iya, Dari sekian profil pelajar rahmatan lil alamin itu mana yang menurut Bu Ajeng bisa kita capai pada pembelajaran ini? iya, Ibu. Siap. Oke, kemudian sarana dan prasarana, saya kira ini bisa lebih dikonkretkan juga, misalnya terkait dengan media pembelajaran digital itu maksudnya apa? Video? Video, enggak. Oke, boleh dituliskan berupa video begitu. Iya. Atau lebih konkret lagi, videonya mungkin sudah ada di YouTube atau mungkin sudah ada di akun Google Drive-nya Ibu. Itu sekalian dilengkapi apa namanya? Alamatnya ya, URL-nya di situ. Oh, enggak. Dengan tujuan, ketika modul ajar ini memang sudah kita buat, kemudian ternyata Bu Ajeng ada tugas ke PDM, saya sebagai penggantinya Bu Ajeng itu nggak pusing gitu loh pegang kelasnya. Karena media yang sudah jelas, saya bisa menemukan di situ. Kemudian misalnya menggunakan media pembelajaran interaktifnya apa? Quizzes, Itu eh word wall, enggak, apa Bu. yang interaktif? Jadi saya pakainya flashcard. Itu Flashcard, iya.
Flashcard. Flashcardnya tapi dalam bentuk digital. Iya, Oh, oke. karena Nah, itu ada iya. di mana? Oh iya itu sementara kemarin saya buat sendiri, Bu. Oke, baik. Loh, terus kok bisa dikatakan, oh, Karena oh. karena didigitalisasi. Oh, oke. Saya pikir juga kalau untuk anak kelas satu konvensional pun juga oke karena mereka baru kelas satu loh. Iya, karena kalau memahamkan itu medianya kalau yang Mahorijul huruf itu gambar gitu, Bu, gambar mulut. Mm-mm. Iya, jadi gambar mulut gitu. Terus ini huruf yang keluar dari bibir apa, yang keluar dari tenggorokan apa begitu. Ah, oke. Berarti bisa dilengkapin di situ Ah, ya. Medianya berupa gambar gitu. Oke, siap Bu. Boleh ke bawah lagi Bu setelah target peserta didik karena ini saya rasa cukup jelas ya. Nah, gitu. apa bedanya itu Bu? Tujuan dengan kriteria. Kok beda-beda jumlahnya? Kalau saya bayangan saya itu diturunkan gitu. Diturunkan. Oke, berarti nomor satu diturunkan jadi yang mana? Nomor satu diturunkan ke nomor satu. Nomor dua? Nomor satu diturunkan nomor satu dan dua. Nomor dua diturunkan ke nomor tiga. Oke. Kemudian nomor tiga diturunkan nomor empat dan lima. Oh, oke. Berarti biar itu dibaca jelas, dikasih pembatas. Oh iya, baik Ibu. Ngoten, nggih. Jadi kita bisa apa memahaminya mudah. Oh, saya menggantikan kelasnya Bu Ajeng nih. Jadi dari 70 menit ini saya punya target anak itu harus bisa menjelaskan pengertian makrohijul huruf. Kemudian saya bisa tahu anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan kalau dia mampu menjelaskan definisi. Gitu aja ya Bu ya. Oke. Kalau dia udah bisa menjelaskan definisi, tercapai tuh tujuan nomor satu. Oke. Macam-macamnya, Oh, dan macam itu nanti masuknya di kriteria menyebutkan macam-macam mahorijul huruf. tadi katanya nomor satu, itu dengan nomor satu. Nomor satu diturunkan nomor satu dan dua, Bu. Dan dua. Oh, Oke. oke, baik. Oke. Terus berarti tadi yang nggak ada turunannya dua itu hanya nomor dua ya? Oke. Karena melafalkan. Oh, oke. Nah, lah berapa, Bu? Huruf semua hijaiyah? Iya, 28, 8. 29. Oke. 29 Oke. dalam waktu 70 menit? Kalau sesuai target, rata-rata, alhamdulillah kalau di kelas kami latar belakang mereka cukup dari apa namanya kalau ngelihat peserta didiknya rata-rata sudah masuk di sekolah saya itu sudah ikro 2, ikro 3 gitu, Bu. Jadi Jadi aman ya? jadi kalau ngelihat karena di apa namanya di kelas 2 sudah Arab bersambung. Oh, oke, baik. Ya itu yang lebih paham kondisi di Enggih, kelas Ibu. enggih. Artinya apa namanya? Kita mengklarifikasi saja kalau memang ada target-target tertentu. Jadi ini kan masih pertemuan pertama. Mungkin terkait dengan tema ini ada berapa pertemuan? 2. Dua. Nah, bisa jadi kan? Tadi saya hanya menduga saja. Bisa jadi yang pertemuan pertama ini dari alif sampai apa ya tengah-tengahnya ro za sin shin. Screenshot ya. Nah gitu misalnya gitu, tapi ketika ibu memang lebih paham kondisi anak dan dia dari alif sampai terakhir bisa ya oke lanjut. Iya. Baik banget semuanya. Apa yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu anak tidak hanya sekadar tahu saja, tapi bisa menerapkan dalam kehidupannya nggak sih, Bu? Hmm. Iya, konsep pentingnya Iya. materi esensial yang harus dikuasai oleh anak. Oke, ini menjadi pegangan ya, Bu. Dalam waktu 70 menit itu, di sela Ibu membenarkan pengucapan anak, Ibu harus pegang bahwa mereka harus paham makhrajul hurufnya dan mengetahui secara mendalam cara pengucapannya. Oh, oke deh. Bisa di-scroll ke bawah lagi, Bu. Nanti itu ya, bagian itu diingat-ingat, nggih. Iya.
dipisahkan antara tujuan satu, dua, tiganya. Baik, Oke, Ibu. Bu. Dari langkah-langkahnya harus ditampilkan, Bu, untuk sintak. Sintak itu apa ya? Langkah-langkah. Kalau Ibu menggunakan PBL apa PJBL? Oh, ini yang PJBL ya. Nah, Sari. Oke, Bu. Sekarang lanjut ke saya karena Ibu PBL kok. Iya. Boleh di stop share screen. Saya gantian yang menampilkan yang punya Ibu untuk kita konfirmasi dulu. Tadi PBL. Oke. Nah, ini bentuknya beda lagi ya. Iya itu. Membingungkan lagi nih. Enakan yang kanan kiri tadi. Ibu. Oke. Nah, dapat nih. Karena ini PBL, maka wajib hukumnya Bu Ajeng di bagian kegiatan inti ini ada step-stepnya, ada fase-fasenya. Oke, ada Ibu. fase-fase yang harus Ibu tampilkan. Misalnya, tadi saya buka belum ya punyanya Bu Amel. Bu Amel tadi udah belum ya ini? Kayaknya udah deh, beliau. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kelihatan, Bu? Boleh, boleh, Bu. Oh, saya harus stop share screen dulu ya, karena dari Word ke PDF. Oke, mana-mana tadi salah, 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 salah. Ini Bu, Ibu. Oh ya, iya. heeh. Jadi nanti bisa di searching Bu, sudah banyak ini penjelasan. Kalau kita menggunakan model problem based learning, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan orientasi ya, Ibu. menghadapkan siswa pada masalah. Kemudian yang kedua langkahnya adalah mengorganisasi, membentuk peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian langkah ketiga dan seterusnya. Nah, ini menjadi penciri Bu Amel. Bu Amel, karena yang saya buka Bu Amel. Bu Ajeng. Ibu, Menjadi Ibu. penciri. Menjadi pembenaran bahwa memang Bu Ajeng menggunakan PBL. Gitu. Karena nanti kalau Bu Ajeng menggunakan PJBL, langkah-langkahnya ini beda lagi. Kan ngoten. Ibu. Oke. Jadi nanti silakan yang modul ajarnya kita tampilkan lagi. Soalnya Ibu di bagian kegiatan inti ini harus muncul. Baik, Bu. Dan 5 langkah kalau PBL. Iya. Oke. Aduh, kok isi ono spiritual pengetahuan dan keterampilan, Bu. Harusnya gimana, Bu? Asesmen kalau dalam kurikulum Merdeka apa? Formatif, oh ini, sumatif, formatif. Oh iya ya. Oh. Kalau ini Ibu nggak bisa move on nanti dengan yang dahulu. Iya, Bu. Oke, jadi di sini satu, itu tadi formatif Iya, misalnya. Kemudian karena mungkin ini adalah pertemuan di akhir bab, maka Ibu akan menggunakan asesmen sumatif. sumatif. Gitu, nggih. Iya. Nanti saya. Jadi ini di ini dulu dibenahi dulu ya. Kalau ini nanti langsung dicoret ini. Karena ketahuan ini masa lalu. Baik, Ibu. Terus ini Bu, sekarang gantian. Kalau pura-puranya modul ajar ini punya saya, ya kan? Bu Ajeng saya minta untuk menggantikan saya di kelas karena saya dipanggil oleh Pak Kepala. Dengan membaca ini, Iya, kebetulan ada dari kita punya 20 anak ya, misalnya 50-50 Bu. Yang 10 remedi, yang 10 pengayaan. Mau diapain Bu yang remedi? yang remedi disuruh remedial mengerjakan tugas individu, yang pengayaan disuruh baca buku.
Mana nggak ada kata-katanya di situ. Ibu lo ngarang. Oh iya ya. Padahal di otak saya itu gitu, Bu. Tapi saya nulisnya. Gitu. Itu. Oke. Oh, nggih. Siap. Jadi dikonkretkan aja langsung. Oh iya, 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 iya. Ini kan semacam kayak kiasan, istilahnya terlalu banyak bunga-bunganya Iya, gitu ya. betul. Tapi konkretnya mau ngapain itu mana sih gitu. Iya. Jadi diperjelas Bu ya. Siswa diberikan tugas Oh gitu, nggih. tambahan gitu. Nah, nanti dalam kurung boleh tuh lampiran berapa tugas tambahannya itu kan. Nah, Nggih. kemudian kalau yang pengayaan, siswa diminta untuk membaca materi. Nah, materi selanjutnya setelah ini apa? Itu ada tuh kalau di malaikat-malaikat itu mengenal nama-nama lain malaikat Jibril. Jadi Nah, itu langsung ibu konkretkan di situ, gitu loh. baik. Ya, supaya anak apa namanya istilahnya kita balik lagi tadi kita sebagai guru pengganti itu paham. Oh, anak-anak yang sudah outstanding nih, yang sudah melampaui kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nih, kasih materi yang besok yang mau diajarkan kan ya, yaitu materi ini. Terus diperjelas Bu, ada di buku halaman ini. Oh iya, baik Ibu. Clear, gitu ya. Nah, Iya, terus yang belum saya dapatkan juga di sini adalah satu, apa ki mau? kegiatan Glosarium. oh glosarium. Iya. Mm-mm, itu. Terus yang kedua, daftar pustaka. Oh, nggih. Nggak ada ya? Nggih. Nanti Gitu. saya perbaiki, Ibu. Oke, nanti tuh bisa ditambahkan, Bu Iya, Ajeng. siap Ibu. Jangan lupa untuk diparaf. Iya. Oh iya, itu belum saya parah. Oke, apalagi tadi pas di saat PPL, itu bisa mungkin kedua-duanya ini sudah ada legalisasinya. Baik Ibu. Oke, itu sebelum kita ke teori ada yang mau ditanyakan dulu, Bu Ajeng? Saya agak sedikit ingin tahu sebenarnya lebih banyak tentang diferensiasi karena kebetulan kan di sekolah kami ya rata-rata makainya lebih kepada PBL, PJBL, kalau enggak ceramah, kalau enggak Mm-mm. ke kepada apa demonstrasi gitu ya Bu ya. Iya. Cuman Mm-mm. kan jarang sekali mendapatkan diferensiasi. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya diferensiasi itu hanya berlaku untuk sekolah-sekolah yang inklusi atau enggak sih Bu? Yang Oke, dari sebentar saya sambil buka juga. Dari sependek pengetahuan saya, Bu, diferensiasi itu kan berarti kacamatanya kita melihat bahwa setiap anak itu unik, iya betul. ya kan? Setiap anak itu unik. Nah, uniknya itu bisa sangat unik, artinya sampai kita sebut dia difabel. Oh Ya, iya. istilah difabel itu berkebutuhan itu kan bisa positif, bisa negatif ya, Bu ya. Iya. Kalau dulu saya pernah megang kelas akselerasi, itu kan juga anak difabel. Iya. Kebutuhan itu butuh untuk dilayani lebih dari yang teman-temannya gitu. Atau yang difabel yang di taraf yang bawah gitu ya, sampai kita sebut dia tuna gitu. Balik lagi, anaknya itu unik, Bu. Termasuk tadi Ibu sudah bisa membaca bahwa terkait dengan gaya belajar yang berbeda-beda gitu kan. Ada anak yang senang dengan gambar, kemudian ada anak yang senang dengan video gitu. Nah, ketika kita bisa memfasilitasi keunikan mereka masing-masing, maka itu sudah bisa kita sebut bahwa kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Oh, iya, ya. Ibu. Karena Ada anak yang dia individualistis, tapi ada betul. anak yang memang dia sosialnya tinggi. Ketika Bu Ajeng melaksanakan pembelajaran, pembagian itu tadi ya, pembagian kelompok, boleh yang mau berkelompok dengan temannya boleh, tapi yang mau mengerjakan sendiri juga boleh. Itu Itu Ibu sudah sudah. melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik-baik, Bu. Iya, yang penting, nah sebentar, berarti kita mau cek dulu apa sih ini? Ininya DBL. Yang penting di RPP itu biasanya, saya mau pakai punya siapa ya? Yang, pokoknya Bu Ajeng aja deh kalau kayak gitu.
Iya, tapi kayaknya masih salah deh, Bu, karena saya belum. Oh, Iya, karena saya sendiri cukup awam. Makanya heeh. apa ya, belum benar-benar memahami diferensiasi yang sebenarnya dalam pembelajaran Hmm. itu yang seperti apa gitu. Jadi saya itu Hmm. bikinnya ya sepengetahuan saya. Tapi kalau saya yang di situ tuh saya baginya sesuai dengan kelompok eh, Hmm. rendah, sedang, tinggi gitu. Yang Hmm. secara kognitif Hmm. hanya seperti itu aja. Jadi pembelajarannya yang nanti yang anak-anak sudah pinter tuh saya kelompokin sama yang pinter gitu. Hmm. Bayangan saya seperti itu Bu, karena eh, kalau saya lihat di lingkungan saya, ini maksudnya Hmm. peserta didik saya itu kan cenderung eh, ya anak-anak reguler gitu Bu. Jadi Hmm. tidak ada yang berkebutuhan. Mungkin ada beberapa Hmm. memang di kelas-kelas tertentu itu memang kita mendapati ada beberapa anak yang dia cerdas luar biasa, tapi dia Hmm. masuk di kelas reguler gitu. Hmm. Jadi dia yang mengikuti teman-temannya gitu Bu. Hmm. Jadi kalau kalau yang DBL ini ya di dalam kelas itu ya. Jadi maksudnya di dalam kelas itu dengan variasi anak yang bermacam-macam. Itu Hmm. tadi Ibu sudah bisa mengelompokkan walaupun memang pengelompokannya berdasarkan apa Bu tingkat kognitif ya, ya boleh saja Bu, nggak masalah. Karena kalau nggak kita gitu kan anak-anak yang memang outstanding tadi dia udah kerjanya selesai kan dia boring banget. Iya betul. Itu yang terjadi biasanya kalau di kelas tuh sudah Heeh. selesai Bu Ajeng dalam waktu 15 menit padahal yang lain baru Mm-mm. berkelompok Nah, gitu. nah sekarang diimplementasikan ke modul ajarnya Bu. Jadi apa Bu kelihatan gitu loh Bu di diferensiasinya itu berarti kan itu kan diferensiasi proses ya. Jadi Iya. Ibu sudah punya target tadi. Di target tadi ada 3 kelompok misalnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A dengan tingkat kesehatan begini, kelompok begini, kelompok C begini. Maka nanti dalam proses pembelajaran kegiatan inti juga begitu. Sudah sudah ada langsung yang kelompok A ngapain, B ngapain, C ngapain. Kayak gitu, Iya. Bu. Ada penjelasannya begitu sehingga kita bisa melihat, oh ya memang ada diferensiasi ya. Oh, berarti Ada di kegiatan intinya saya buat sesuai seperti kayak langkah-langkah yang tadi di PBL atau PJL, tapi ini sesuai kelompoknya gitu nggih. iya, Oh iya, 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 iya. clear Saya jadinya. paham. Terima Sampai nanti kasih. pun ketika ibu membuat soal ujian, soal ujian, soal ujian, formatif misalnya, gitu kan ya, itu kan ibu kan pasti juga akan membuat dengan konsep yang berbeda kan, Oke. tingkat kesulitannya, kayak gitu ya, mungkin bahasanya gitu. Nah itu diperjelas di modul ajarnya Bu. Oh gitu, iya iya Bu. Saya Yes, sudah cukup paham sekarang. mantap. Saya baru mencari-cari nggak ketemu-temu. Iya, Contoh yang kemarin di perangkat itu ada kok yang di kelas saya itu lumayan saya bisa membaca apa diferensiasinya begitu loh. oh, iya, iya. Nah, jadi nggak hanya slogan istilahnya nggak hanya slogan tapi betul-betul eh, guru ini bisa menunjukkan bahwa keunikan anaknya di kelas tuh ini sama ini. Maka anak yang ini saya fasilitasi begini, anak yang ini saya fasilitasi begini itu muncul Bu ada. Oh, iya, Ya, nanti kita coba share lah di kelas ya. iya cukup. Oke, Alhamdulillah saya cukup paham. mantap. Oke, Bu. Yuk, 10 menit terakhir nih Oke. terkait dengan ketugasan untuk mengingatkan Ibu modul pedagogik. Iya. Yang paling tidak Ibu pahami apa? Ngono wae. eh eh, Kalau kognitif sama behavior, saya rasa saya cukup paham, Bu. Tapi saya Oke. cukup bingung antara konstruktivisme dan satunya Humanisme atau yang teori sosial? kal yang teori perbedaan antara humanis sama konstruktivisme. Mm-mm. Nah, itu yang Itu. saya cukup Oke, agak berarti bingung. kita buka dulu ya. Humanistik dan konstruktivistik. Karena itu dalam satu modul ya, modul 2. Ya, iya. Mm-mm. Oke, ya Bu. Kita diskusi Bu. Iya, saya juga butuh ilmu banyak, Bu. Oke, ini ya. Oh iya, betul. Mm-mm. Kalau yang humanistik itu kan berarti humanisme ya. Iya, Kata teman-teman dari kemarin itu memanusiakan manusia. iya betul. Oh, ngono Kurang lebih manusia. begitu nggak sih, Bu?
Iya sih, itu Paulo Freire itu ya, ya. Tapi kita sebagai guru, apa sih yang menjadi bukti bahwa kita sudah memahami teori belajar humanistik dan sudah kita terapkan di kelas? Berarti saya pakai yang ini, Bu. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Iya. Kita melaksanakan teori belajar humanistik di kelas kalau kita itu memfasilitasi anak sesuai dengan kesenangannya. Berarti ini bisa jadi berhubungan dengan diferensiasi tadi, Bu. Oh, iya, iya. Bu Ajeng, aku tuh nggak suka kalau kelasku tuh berisik karena dia tipenya visual, gitu kan? Iya. Tetapi anak yang lain bilang, Ibu, aku tuh kalau lihat video terus tuh aku ngantuk. Aku tuh maunya kalau sama Bu Ajeng tuh aku tepuk-tepuk, Iya, aku betul. bermain, aku praktek, gitu. Karena dia tidak kita fasilitasi, akhirnya dia troublemaker tuh di kelas. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya nih, dari si anak nih, maunya aku kalau belajar tuh aku bergerak, aku jangan disuruh diem aja. Iya, betul. Ada anak seperti itu. Nah, jadi Ibu bisa merasakan ya. Jadi Iya. kalau kita menerapkan teori humanistik, ya memang cukup merepotkan karena kita harus memfasilitasi masing-masing anak dengan itu tadi, keunikannya tadi. Ya kita bisa bayangkan kembali ke DBA tadi ya Bu ya. Iya. Kita hanya biasanya dengan satu model, tapi kalau kita benar-benar menggunakan teori ini, ya berarti kita harus ada apa Bu, modul ajar versi anak visual, versi anak auditori, versi anak kinestetik dalam satu kali. Begitu, Bu. Luar biasa. Sehingga ketika ada orang tua yang betul-betul memahami ini, maka akhirnya dia tidak lagi menggunakan pembelajaran klasikal. Dia memilih kepada homeschooling. Oh, betul. Ya kan? Karena kalau homeschooling kan betul-betul akan terfasilitasi kan maunya anak itu apa. Yang betul sekali. Begitu, Bu. Iya. Itu memanusiakan manusia itu tadi ya, Bu. Iya. Loh, wong aku lo nggak seneng nulis kok. Aku disuruh nulis. Ya udah, tesnya tulis ya bubar kabeh. Tapi begitu dia disuruh, ayo ceritakan. Wah, 1 jam loh dia bisa bercerita berapi-api. Betul, Ibu. Karena ya saya sendiri kan ngajarnya di kelas bawah, jadi Hmm. kebetulan kan anak juga masih apa ya, lebih banyak pengennya itu Hmm. nggak Iya. duduk aja. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Iya. itu tadi, Bu. Jadi itu yang terkait dengan humanistik. Nah, sekarang apa sih konstruktivistik? Kalau konstruktivistik itu dilihat dari katanya saja, nggih. Konstruktif itu kan membangun. Di Iya. sini ya, Bu ya. Iya. Maka kata kuncinya ada di sini, Bu. Bagian ini. Iya. Oke. Maka ketika Ibu membelajarkan malaikat gitu ya, Iya. maka tidak tidak disarankan ibu langsung memulai dari malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang bla 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 bla. Setiap anak punya pengalaman sendiri-sendiri, Bu. Betul, ada anak yang punya pengalaman bahwa dia melihat malaikat itu dengan sosok bersayap. Kan nggak bisa Iya. kita salahkan. Betul. Iya, dia mendapatkan pengalaman bahwa malaikat itu ada yang membawa trisula, Iya. iya, gitu kan, yang tadi berwarna merah, gitu Iya. kan. Ada Iya. pengalaman mereka. Nah, dengan teori belajar konstruktivisme ini, kita harus mengakomodasi dengan pengalaman mereka masing-masing, gitu kan, untuk mendapatkan pengetahuan yang seharusnya malaikat itu seperti apa. Jadi tidak bisa kita mulai dari pengertian. Oh, iya. Jadi ditanya dulu. Mm-mm.
apa yang mereka tahu gitu ya. Mm-mm, Oh betul. mm-mm. Begitu. Jadi sampai kemudian mereka paham bahwa malaikat adalah itu ya berdasarkan mereka bisa mengkonstruk mereka pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing, Oh, gitu kan? Ya, dan yang paling penting yang harus kita pegang di sini adalah kita tidak boleh menganggap anak itu sebagai gelas kosong di sini, Bu. Mereka sudah punya isinya masing-masing. Nah, dari isinya itu bagaimana nih? Kita ingin sama-sama, misalnya kita pengen anak itu di gelas kosong itu ada es teh, jadi es teh gitu ya. Tapi yang satu di dalamnya sudah ada es batunya, yang satu sudah punya gula pasir, yang satu baru punya air, yang satu udah ada sih air sama teh. Nah, bagaimana semuanya itu kemudian Ibu fasilitasi sehingga semua gelas itu nanti pada akhirnya menjadi es teh. oh. Itu konstruktivisme. Bagaimana caranya? Pengalaman, Bu. Iya betul. Iya, dan harus dicoba. Karena walaupun ini melelahkan, ya, tapi bisa diyakinkan konsep atau pemahaman bermakna yang didapatkan anak lewat konstruktivisme, retensinya lebih lama daripada behaviorisme. Iya betul. Biasanya seperti itu. Tanya, dijawab, anak bisa. Tapi minggu depan ibu tanya lagi, dia blank. Gitu ya. Tapi ketika kemudian kasus ini tadi, ya sampai pengalaman masing-masing terkait dengan malaikat, dan kita sudah sampai dalam suatu konsep, besok ibu nanya kepada anak bagaimana apa itu malaikat, dia bisa bercerita panjang dan lebar. Karena nyantol di sini, retensinya anak lebih lama. Karena dia pak benar-benar paham gitu loh terkait Oh, dengan konsep. Gitu, Bu Ajeng. iya. Terima kasih Bu Fitri pencerahannya. Sami-sami. Dan Ibu masih punya PR yang lainnya ya. Hmm. Bagaimana itu yang teori belajar sosial, kemudian bagaimana yang kognitivistik. Oh iya. Kan ada 5 ya. Iya, yang Behavioristik. tahapan belajar itu ya. Ya, betul sekali. Karena Ibu kan ada pada fase anak berpikir konkret. Oh, 7 sampai 12 tahun. Nah, itu kan kita akan pakai teori belajar kognitivistik. oh, Ya, gitu ya. Dan karena waktu Bu sebenarnya masih pengen banyak diskusi sama Ibu ya. iya juga. Kayak kurang ilmu kalau kayak gini ketemu orang baru Ibu. Jadi, nanti bisa dilanjutkan untuk diskusinya dengan tahapan-tahapan PPG yang lainnya. Semoga dapat dosen-dosen yang banyak memberikan inspirasi ya Bu. Termasuk Bu Fitri, terima kasih banyak. Sudah Kami sedikit banyak menjawab ke apa ya, penasaran. tahan karena ditinggalkan oleh Pak Andi. Saya mau laporan ke Pak Andi yo. Bertanggung jawab harusnya ini Pak Andi ini. Oke, tapi dimaklumi ya Bu karena beliau memang sebagai wakil dekan satu. Iya, nggak apa-apa Oke, Bu. Bu Ajeng, terima kasih sekali lagi dan mohon izin untuk ujian komprehensif kita pada siang hari ini kita akhiri dan saya mohon izin untuk pamit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Fitri, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Amin.